adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya luar biasa kan? Siapa yang di sini udah siap sekolah minggu? Teman-teman. Yeay, kita hari ini mau bareng-bareng sekolah minggu semuanya. Sikap yang manis, gak ada lagi yang main-main lagi, gak ada lagi yang bercanda-bercanda, gak ada lagi yang ketawa-ketawa lagi. Nah, semuanya duduk manis, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Kita mau naikkan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau naikkan pujian Kasih Yesus indah-indah oh indah. Indah
Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik semua boleh duduk. Nah, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, ku senang dengar cerita.
Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman sekolah minggu Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati juga kakak kami supaya bisa mengajar kami dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore semuanya. Wah, semuanya hebat-hebat. Sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Sekarang siapkan hati kita, siapkan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, Tante Rara mau tanya nih, siapa yang sudah pernah naik kapal? Kapalnya besar atau kapal yang kecil? Terus pernah kena ombak? Serem ombaknya, rasanya kayak mau tenggelam. Nah, sore ini kita mau dengar cerita tentang seorang hamba Tuhan yang dia naik kapal, terus kapalnya kayak mau tenggelam. Nah, cerita ini diambil dari kitab Yunus 1 dan Yunus 2. Nah, kita akan dengar firman Tuhan ini tentang seorang hamba Tuhan yang bernama Yunus. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus... Nah, kira-kira Yunus ini mau nggak pergi ke Niniwe? Kan Niniwe dikatakan orangnya jahat-jahat. Terus Yunus ini sebel banget sama orang Niniwe, karena orang Niniwe ini jahat, karena orang Niniwe ini musuh sama dia. Nah, Yunus berpikir, ngapain ya Tuhan mau selamatin orang-orang jahat? Kenapa ya Tuhan mau tolong orang-orang yang jahat? Biarin aja deh, biar Tuhan hukum deh, nggak apa-apa. Aku seneng kalau orang-orang jahat ini dihukum oleh Tuhan. Nah, ternyata kita dengar kelanjutannya. Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kasih. Yuk kita dengar dulu kelanjutannya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah Nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Dan dari mana engkau datang? Dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." "Apa yang telah kau berbuat?" "Akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda, dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Angkatlah aku, capakanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu
berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, Ya Tuhan, janganlah kiranya Kau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut. Dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka, atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dari dalam perut ikan itu, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Aku tenggelam ke dasar bumi. Teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, kalian lihat, ketika Yunus berusaha untuk tidak melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan suruh dia ke Niniwe, tetapi tadi Yunus lari kemana? Ke Tarsis. Dia lari ke Tarsis. Niniwe di sebelah sana, Tarsisnya di sebelah sana. Jadi dia menjauh dari Niniwe. Tetapi ternyata walaupun dia bersembunyi di dalam, di bawah, di kamar yang paling bawah di kapal itu supaya Tuhan nggak tahu, ternyata Tuhan itu tahu kita berada di mana. Ternyata Tuhan itu, mata Tuhan tuh melihat, walaupun orang lain nggak bisa lihat, walaupun orang tua kita nggak bisa lihat, teman kita nggak bisa lihat, guru kita nggak bisa lihat, tapi Tuhan kita itu bisa melihat. Ya, jadi Tuhan melihat. Ketika kita nggak mau lakukan firman Tuhan, Tuhan lihat. Ketika Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, kita nggak mau lakukan, Tuhan lihat. Ketika orang tua kita suruh kita membantu tapi kita nggak mau lakukan, ternyata Tuhan melihat.
ketika guru kita bilang, ayo belajar, ayo kerjain PR, ayo ini kerjain tugas ini, tapi kita nggak kerjakan, mata Tuhan melihat. Nah, satu hal yang kita harus tahu seperti tadi ya, Yunus, ketika Tuhan suruh kita melakukan sesuatu, Tuhan pasti penolong. Perintah Tuhan itu selalu baik. Walaupun kelihatannya gak enak, walaupun kelihatannya ngeselin, tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang baik buat kita. Kalau Tuhan suruh, Tuhan sudah siapkan berkat buat kita. Amin. Oke, jadi siapa yang mau melakukan firman Tuhan? Siapa yang mau dengar-dengaran apa yang disuruh oleh Tuhan lakukan? Wah, hebat semuanya. Oke, nah demikianlah firman Tuhan yang kita sudah dengar. Sekarang kita akan baca ayat hafalan kita yang berada di dalam Amsal 15 ayatnya yang ketiga. Amsal 15 ayat yang ketiga. Nah, Ratna bacakan ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi, Amsal 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, kalian semua hafalkan ayat hafalan ini. Nanti kita akan sama-sama berdoa.